Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, semoga kalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, marilah kita simak tayangan video berikut ini. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Masih ingatkah kamu bagaimana caranya menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Berikut ini adalah langkah membuat peta pikiran untuk menggali informasi dari teks. Yang pertama, kalian baca dulu. Setelah kalian baca, kalian tentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Kemudian, kalian tentukan informasi penting dari setiap paragraf. Dan setelah itu, menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, coba sekarang kalian bacalah terlebih dahulu teks di bawah ini. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat peta pikiran dari teks ini. Pertama tadi kita tentukan dulu ya kata kunci dari setiap paragrafnya. Nah, untuk paragraf pertama, kata kuncinya yang bisa kita ambil adalah wood fire. Kemudian, kata kunci pada paragraf kedua yang bisa kita ambil adalah lezat. Nah, kita akan buat peta pikiran dari teks ini untuk mengambil informasi pentingnya dengan judul memasak dengan teknik wood fire. Jadi yang pertama di sini kita ambil adalah pengertian dari wood fire. Nah, kita ringkas, kita ambil ide pokoknya yaitu wood fire adalah teknik memasak dengan tungku besar dan kayu bakar. Kemudian informasi penting pada paragraf kedua adalah kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Nah, ini tadi kita hubungkan dengan menggunakan garis, maka jadilah peta pikiran. Jadi seperti ini ya cara membuat informasi penting dari teks dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan IPA. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ada gambar seorang anak dan ibunya yang sedang memasak. Siapa di sini yang suka membantu ibunya memasak di dapur? Wah, bagus sekali jika kalian suka membantu ibu memasak. Nah, sekarang ibu akan bertanya pada kalian. Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini, panas api dari kompor akan berpindah ke panci, sehingga pancinya juga menjadi panas. Kemudian, panas dari panci berpindah ke air. Lama-kelamaan, airnya juga jadi panas dan bisa mendidih. Kemudian, air menjadi panas. Air yang panas ini dapat mematangkan sayuran yang ada di dalamnya. Jadi, seperti itu ya prosesnya. Panas itu dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, sehingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Di sini ada cara perpindahan panas. Ya, jadi cara perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, kemudian ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Jadi cara perpindahan panas ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi?
Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, seperti benda padat. Benda padat yang dapat digunakan dalam perpindahan panas melalui konduksi adalah yang berbahan logam. Kemudian, ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Lalu, ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi, ini adalah cara perpindahan panas. Sekarang kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang merebus air di panci. Ketika seseorang merebus air di panci, di sini ada 3 proses perpindahan panas yang terjadi sekaligus. Ya, yang pertama adalah proses konduksi. Nah, proses konduksi ini ada di bagian dekat gagang ini, dekat gagang yang dipegang. Jadi, proses ini adalah proses perpindahan panas, yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi, yaitu pancinya, ke benda yang suhunya lebih rendah. Di sini yang suhunya lebih rendah adalah gagang pancinya. Partikel-partikel pada benda yang dikenai panas akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel di sebelahnya. Proses tersebut akan berlangsung terus-menerus hingga ujung yang lain menjadi panas. Ya, jadi di sini kalau konduksi membutuhkan zat perantara. Jadi ketika kamu memegang gagang panci ini awalnya tidak panas, tapi lama-lama menjadi panas, itu tandanya proses perpindahan panas secara konduksi sedang berlangsung. Kemudian, proses perpindahan panas yang kedua ada di sini konveksi. Ya, ketika sedang merebus air, di sini perpindahan panasnya melalui konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantara. Nah, di sini air yang ada di bagian bawah panci akan panas terlebih dahulu. Ya, dan bergerak ke atas. Posisinya nanti akan digantikan oleh air yang di atasnya yang suhunya lebih dingin. Air yang lebih dingin nanti akan bergerak ke bawah sehingga akan tercipta aliran air di dalam panci hingga suhu air di dalam panci ini seluruhnya sama. Kemudian proses perpindahan panas selanjutnya ketika sedang merebus air di panci ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi, ketika kalian berada di dekat kompor yang sedang menyala, kalian mungkin akan merasa hangat, ya. Nah, rasa hangat tersebut atau panas tersebut dapat terasa oleh kalian. Padahal kalian tidak menyentuh apinya, tapi kalian terasa hangatnya. Nah, itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Jadi, perpindahan panasnya tanpa melalui zat perantara apapun. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Kalau kalian sudah paham, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.